untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih pesimis. Sebenarnya dia passion, tapi dia mungkin agak ragu karena orang di sekelilingnya itu bikin dia ragu lah. Apalagi mereka yang mungkin berada nggak di kota besar kan, yang industri kreatifnya mungkin terlihat belum terlalu berkembang kayak di Aceh segala macam. Apa pesannya untuk orang-orang di luar sana yang seperti itu? Pesannya apa ya? Ya nggak apa-apa, jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu dengan penuh kesenangan gitu, biar gak terpressure. Terus dengan target-target tadi gitu, kalau kita udah jalanin hasilnya pasti ada kok. Jadi dan sudah banyak sekali bukti-bukti yang orang-orang yang kayak aku pernah ada teman cerita dia seorang penjual martabak gitu, udah lumayan senior lah sebenarnya, udah lumayan berumur, jual martabak setiap hari di pasar gitu. Terus dia akhirnya belajar bikin font, bikin semacam ya digital asset lah gitu. Terus dia bisa pada akhirnya dia mengerjakan itu malam ya, dia mengerjakan itu malam sama istrinya yang sketch gitu, yang sketsa. Terus dia bikin fontnya, terus dipasarin ke marketplace gitu kan. Ya begitu, paginya masih jualan martabak, malamnya belajar dan bikin itu gitu. Dan pada akhirnya dia bisa sukses lah, istilahnya dia sampai nggak perlu jualan martabak lagi, terus juga jadi author yang oke lah gitu, yang fontnya banyak dan laku di marketplace. Banyak sebenarnya bukti-bukti yang dari kayak misalnya dari kampung-kampung gitu, dari desa-desa mana di pelosok-pelosok tapi bisa sukses di freelance, apalagi ya karena basisnya kita di internet ya, jadi nggak menutup kemungkinan akan nggak menutup akses lah. Kalau bidang pekerjaan lain itu menurutku akses real life itu sangat berpengaruh besar ya gitu. Kalau freelance apalagi yang bekerja di internet gitu, online gitu, kita bisa di mana aja selagi masih ada internet ya. Selagi masih ada internet kita bisa melakukan itu di mana aja, kita bisa mengejar mimpi kita di mana aja. Dan aku alhamdulillahnya sampai sekarang masih berada di industri ini dan masih hidup gitu. Jadi masih makan juga dari hasil industri ini. Jadi harusnya sih bisa bisa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Berdebar. Sekarang aku bersama Noval Anis, salah satu freelancer graphic designer yang saat ini sedang kuliah di Aceh. Nah, tujuan dari podcast kita, mudah-mudahan teman-teman yang punya passion di graphic designer tahu gimana step untuk jadi freelancer, gimana cara cari uangnya, gimana cara cari kliennya dan belajarnya. Dan di sini Noval bakalan sharing tentang perjalanannya dari mulai awal jadi graphic designer hingga sampai sekarang. Aku Noval, kesibukan sekarang kuliah juga udah di semester akhir. Terus saat ini freelance juga jadi desainer grafis gitu. Dan baru aja di awal tahun ini kemarin nyoba buka toko kue. Jadi Karyanata Cakes and Dessert sesuai dengan namanya, kita jualan cakes juga jualan kue-kue yang lucu-lucu gitu-gitu, donat-donat gitu-gitu. Aku kuliah di Ilmu Komunikasi Unsia, Universitas Syiah Kuala. Masuknya itu 2018. Jadi sekarang udah di semester akhir. Ya berjuang lah ya. Semoga cepat lulus lah kita bareng-bareng. Berjuang. Amin. Mungkin bisa langsung kita bakalan ceritain nih gimana perjalanan awalnya Noval menjadi graphic designer. Jadi kalau diruntut dari paling awal itu, ketertarikanku di dunia desain grafis itu awalnya adalah di saat waktu itu kelas 4 atau 5 SD gitu, ngelihat ada seorang kerabat juga, paman gitu, yang kerjanya desainer grafis. Terus ngelihat pada saat itu sesimpel ngelihat orang merubah background foto gitu. Awalnya itu, jadi ketertarikannya awalnya di situ, justru digital manipulation gitu. Terus melihat sepertinya dunia ini menarik nih, dunia desain grafis ini.
Terus tertarik dari situ kelas 4 kelas 5 SD mencoba untuk apa ya, mendalami gitu, coba untuk ngulik lagi ya dengan segala keterbatasannya lah ya, namanya juga anak SD ya. Jadi cuman sampai situ aja sih tahapnya waktu di SD gitu. Waktu setelah naik ke SMP, waktu SMP itu udah lebih apa ya, udah lebih terbuka lah akses segala macam gitu kan. Terus juga waktu itu udah tahu, udah mulai ngulik yang namanya aplikasi-aplikasi software yang desain grafis, vektor gitu, udah mulai kebuka lah jalan menuju ke desain grafisnya sendiri. Terus nyoba freelance pertama kali, bukan freelance ya, apa ya, punya akun marketplace sendiri itu di satu marketplace desain gitu, marketplace produk desain atau aset-aset desain itu di kelas 3 SMP gitu, di kelas 3 SMP. Terus nyoba masukin dulu produknya itu logo. Jadi dulu produknya itu logo, kita bikin template logo gitu, terus bisa dimasukin ke marketplace, lalu ada orang yang beli gitu, terus dipakai logonya gitu. Waktu itu apa ya? Waktu itu tentu saja sulit ya. Terus yang beli juga waktu itu cuma 2 kalau nggak salah, dengan harga yang kalau nggak salah dulu $29 lah, karena marketplace-nya juga dari luar ya, jadi pakai currency-nya US dollar. Dan setelah dari situ baru masuk ke SMK. Memang dari kelas 3 SMP itu udah tahu arahnya bakal ke sini nih. Jadi nyari SMK atau studi lanjutnya yang bisa memfasilitasi keinginan itulah. Akhirnya dapat SMK Negeri 1 Pak Tuan, dan di situ mulai lebih ngulik lagi dan lebih dikenalkan dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama lah di situ. Terus mulai dari situ di tahapan SMK itulah baru mulai benar-benar masuk gitu ke dalam industri desain grafis ini ya. Dalam artian pada saat itu di kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah, itu memang udah meluangkan waktu untuk bikin produk gitu. Jadi produk desain, aset desain untuk dijual di marketplace. Gitu sih kalau cerita awalnya dari situ. Panjang panjang tadi. Dari SD, karena dari SD kelas 4 ya, alhamdulillahnya kamu udah dapat referensi ya dari paman waktu itu untuk jadi graphic designer. Nah, proses belajarnya itu gimana, men? Apakah diarahin oleh paman sehingga kamu tahu juga memasarkan produk kamu pas kelas 3 SMP, atau semuanya itu otodidak? Kalau otodidak gimana source belajarnya? Kalau source belajar nggak dari paman referensinya, karena kebetulan paman termasuk desainer grafis yang cuman di situ gitu, nggak memasarkan produknya di marketplace lain atau marketplace luar lah. Cuman yang kayak kalau ada orang datang bikin logo gitu. Terus nguliknya itu uniknya dari dulu, dari SMP itu aku suka masuk ke grup-grup di Facebook gitu. Jadi kalau ada ketertarikan terhadap desain gitu, terus nyari di grup-grup Facebook desain Indonesia gitu, segala macam desain grafis Indonesia. Banyak masuk di situ. Terus dari SMP, SMK juga gitu. SMK udah mulai kenalan dengan orang-orang yang di grup-grup tersebut gitu. Udah jadi banyak ngulik dari situ sebenarnya. Jadi kalau dibilang source belajar untuk memasarkannya itu mostly dari internet semua ya. Dan Facebook lah pada atau lebih tepatnya Facebook group gitu. Jadi kayak ngulik Facebook group, terus ngelihat tutorial di YouTube, terus juga ada baca-baca ebook gitu-gitu. Nah, untuk peran SMK sendiri gimana, men? Terkait dengan kemampuan Kian dalam graphic desainnya. Apakah menurut peran di sekolah juga memberikan banyak insight, atau di sekolah mungkin lebih banyak networkingnya yang didapatkan, dan kita tetap belajarnya itu ya ngulik sendiri secara otodidak? Kalau aku ngerasa di sekolah itu lebih ke kita berada di satu lingkungan gitu, di satu lingkungan dengan orang-orang yang ketertarikannya dan minatnya itu sama kayak kita. Jadi kalau aku mikirnya SMK itu lebih ke situnya, dan itu cukup berpengaruh dalam menjaga spirit aku untuk menyelami industri ini gitu.
Jadi untuk teman-teman juga yang memang kalau udah tahu tujuan dari SMP mungkin bisa mencari sekolah atau lingkungan yang tujuannya sama ya dengan kita gitu, biar lebih mudah sharing-sharingnya ya. Atau kalau misalkan mungkin mulainya pas kuliah, kalau emang punya passion di graphic design, bukan hal yang tidak mungkin ya langsung belajar sendiri kan. Justru juga Novel awalnya juga belajar sendiri. Udah mulai pasarin sejak SMP kan. Tapi kapan seriusnya mulai nge-freelance, Novel? Seriusnya mulai nge-freelance itu sehabis magang waktu SMK. Jadi sekitar kelas 3 lah. Kelas 3 itu habis magang, kebetulan magang di salah satu percetakan di sini lah di Banda Aceh gitu. Terus habis dari situ dapat insight lagi bahwa oh bisa nih gini marketplace segala macam. Terus mencoba untuk into ke situ dan alhamdulillahnya respon atau reaksinya itu oke gitu dari marketplace juga, memudahkan kreator gitu untuk memasarkan produknya dan kebetulan laku ya, alhamdulillahnya laku pada saat itu. Jadi yang memberikan semangat di awal itu adalah produk-produk yang pertama laku itu. Platformnya sebenarnya banyak. Bisa apa aja sebenarnya, creativemarket.com itu juga market yang bagus. Dulu di awal-awal The Hungry JPEG namanya, di hungryjpeg.com .net itu yang lumayan menjadi batu loncatan lah untuk ke tahap yang sekarang ini gitu. Karena dulu beberapa BTW aku menjelasin dulu sebenarnya aku freelance-nya lebih ke yang aku kerjain itu product base gitu. Jadi bukan service. Bukan kayak ada klien datang minta bikinin logo gitu, bukan gitu. Tapi justru kita bikin template logonya untuk orang yang mau beli gitu. Graphic design asetnya gitu. Jadi banyak ada logo, ada template sosial media, ada fonts gitu. Ya itu tadi ya. Di marketplace itu menawarkan produk-produk itu sebenarnya. Jadi mempertemukan antara si seller produk ini, si creator, si freelancer ini ke orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan desain aset. I see. Berarti biar nggak salah paham ya, bukan tunggu ada request dari klien baru bikin logo sesuai dengan mereka, tapi justru Novel bikin template-nya dulu kan, atau font gitu, yang bisa dipakai oleh sebuah perusahaan ataupun orang untuk bikin logonya gitu. Itu bisa jadi salah satu hal juga yang bisa dilakukan oleh graphic designer ya, nggak mesti nunggu klien dulu tapi bisa bikin template-nya dulu gitu. Benar ya. Yang pertama itu tadi logo ya. Pertama logo itu juga jadi semacam starting point lah untuk di waktu yang di SMP tadi itu. Terus ada waktu SMK udah mulai ngejual font itu, font itu udah bikin font, terus masarin di marketplace tadi. Terus belakangan ini lagi template sosial media gitu. Jadi bikin semacam pack itu, sosial media pack atau sosial media kit gitu. Terus ada untuk orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan desain sosial media, tapi mereka tinggal ganti-ganti gambar sama tulisannya aja gitu. Jadi kita udah punya template-nya gitu. I see. Nah, untuk tool sendiri nih, untuk bikin template-template kayak tadi, Novel itu pakai aplikasi apa, Novel? Ya, kalau font tentu saja itu vector based software ya, kayak CorelDRAW atau Adobe Illustrator itu bisa. Terus untuk di-convert menjadi fontnya itu dipakai FontLab, namanya FontLab Studio. Kalau untuk template-template yang lain, sosial media dan ya yang lainnya itu biasa pakai Adobe Photoshop atau belakangan ini bahkan Canva. Kalau logikanya orang yang beli template adalah orang yang secara kemampuan desainnya itu agak kurang lah, kayak dia beli template. Kalau dia kemampuan desainnya kurang, otomatis dia akan memilih tools yang paling mudah untuk dirinya kan. Nah, tools yang paling mudah pada saat ini itu menurut saya Canva. Jadi orang ibu-ibu random aja mau jualan bakwan misalnya, dia bisa bikin poster sendiri dari Canva gitu kan, pakai template yang ada di Canva. Apa satu produk yang paling berkesan nih, Novel? Mungkin yang Novel jual dan yang paling berkesan karena perusahaan yang beli itu perusahaan besar ya itu? Banyak sih, terutama fonts ya. Kalau template masih belum lah. Kalau fonts
ada beberapa fonts yang dipakai dan kalau dulu tuh pernah dipakai oleh studio film gitu, Falcon Pictures gitu. Falcon Pictures yang bikin film Asal Kau Bahagia, itu poster sama untuk end credit titelnya itu pakai font yang aku bikin. Sosial medianya brand gitu, brand roti gitu, bakery yang lumayan terkenal lah kalau di Indonesia. Terus dipakai sama program acara di RCTI kalau nggak salah ya, RCTI reality show gitu, buat bumpernya atau buat judul programnya gitu. Lumayan sih, maksudnya itu yang bikin lebih semangat berkarya lah, karena karya kita tuh diapresiasi dan dilihat banyak orang kan. Ya, lebih termotivasi untuk konsisten lagi ya, karena ada yang beli ya itu. Ya betul. Betul. Untuk prosesnya gimana ya? Aku masih bingung. Kayak misalkan yang nentukan harga itu siapa? Pasti produk itu. Apakah kamu nanti tentukan harga di marketplace? Kemudian kalau orang ini mau pesan, apakah berarti orang perusahaannya langsung hubungi kamu kayak gitu? Atau gimana? Oke, kalau di marketplace tentu aja kita sendiri yang memberikan harga ya. Tapi mereka punya semacam rekomendasi range harga untuk setiap kategori gitu. Jadi kayak kalau misalnya phone dari sekian dolar ke sekian dolar gitu. Sorry. Terus kalau dari marketplace-nya sendiri, otomatis perusahaan atau orang yang mau beli itu melalui marketplace tersebut gitu. Tapi ada juga beberapa kasus di mana perusahaan atau perorangan ini butuh satu lisensi yang nggak tercover di marketplace tersebut. Jadi kayak misalnya ada perusahaan mesin bordir nih, ini yang pernah yang lumayan unik adalah perusahaan mesin bordir gitu. Terus dia punya software buat user si perusahaan bordir ini milih font dan ngetik namanya gitu untuk dibordir. Terus perusahaan bordir ini approach via email, terus nanyain lisensinya gimana segala macam, terus kita deal-dealan, dia akan pakai untuk apa aja, terus akan ditaruh di mana gitu. Itu kan server ya maksudnya. Masuknya ke lisensi server karena dia masukin font kita untuk diakses pengguna lain. Jadi dari email itu deal-dealan harga, terus ya udah beli gitu. Beberapa gitu, itu custom license sih seringnya. Apa sih senangnya dan juga susahnya untuk jadi freelancer sebagai desainer grafik? Senangnya adalah kalau yang passionate kayak kalau misalnya aku udah lumayan lama berkecimpung dan minat juga gitu. Jadi senangnya adalah kita melakukan pekerjaan yang kita suka aja gitu, bukan nggak ada keterpaksaan di situ. Apalagi kita statusnya freelance, bukan di agensi gitu ya. Terus yang lainnya ya yang nggak senangnya adalah kalau mungkin ya stigma ya, tapi jujur aku sebenarnya nggak terlalu peduliin itu sih. Maksudnya kayak aku nggak terlalu peduli stigma orang yang kayak kerja tapi nggak kerja gitu. Tapi yang berefek ke aku tuh justru lebih ke kayak apa ya, kalau aku bilang ke orang-orang aku lagi nggak bisa atau aku lagi sibuk gitu, orang lain nggak melihat pekerjaanku ini sebagai pekerjaan gitu. Jadi alah cuman gitu-gitu aja kok sibuk gitu. Dan walaupun kadang kan ada beberapa saat yang memang aku lagi nggak bisa ngerjain apa-apa gitu kan. Aku lagi fokus ke ngerjain pekerjaan aku yang ini, tapi nggak dianggap pekerjaan oleh sebagian orang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi graphic designer itu juga worth it lah dalam hal salary mungkin. Kalau misalkan udah pro banget ya gitu kan. Kita bisa produk kita tuh harganya lebih tinggi ya gitu kan. Maksud aku adalah orang yang ragu mungkin, orang yang ragu untuk terjun dalam dunia di graphic designer karena kata orang tuanya itu nggak jelasnya kerja kantoran segala macam. Nah, menurut kamu gimana tuh? Apa yang kamu sampaikan ke orang yang masih ragu untuk terjun ke dalam dunia ini? Kalau aku sih, kalau memang passionnya di situ ya, kalau memang melakukan pekerjaan itu dengan suka gitu atau dengan dasar kesenangan,
kita akan enjoy, dan kalau ketika kita enjoy, kita akan lebih produktif kalau menurutku ya. Dan lebih produktif otomatis kita bisa mendapatkan salary atau earning yang lebih banyak lagi. Jadi kalau memang ragu, sulit untuk meyakinkan sebenarnya posibilitasnya, karena ya nggak semuanya akan bisa berhasil juga, dan nggak semuanya yang kita lakukan di awal itu gagal. Tapi posibilitasnya ada, dan aku punya banyak teman-teman yang sangat berhasil di industri ini, di industri yang aku juga lagi pelajari ini. Dan setiap aku ngelihat orang-orang itu, aku merasa kayak sebenarnya setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama nih untuk bisa berhasil di industri desain grafis ini, terutama yang mau freelance gitu-gitu ya. Itu aja sih, harus kuat ini aja sih, memang nahan badan aja ya di awal, karena kan nggak langsung bisa oke lah gitu ya. Aku lagi yang pertama adalah suka dulu gitu ya, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita suka dan pada suatu topik atau satu tema pembelajaran atau satu profesi gitu, kita akan ngulik gitu kan. Kayak kita suka sama cewek, kita akan ngulik nih IG-nya apa, WhatsApp-nya apa, dia kawannya siapa gitu kan. Sama halnya dengan pekerjaan ini. Kalau memang suka sama desain grafis ya harusnya kita akan terus ngulik tuh. Kita nggak berhenti ngulik pasti. Kita bakal ngulik lagi, nyari referensi lain lagi segala macam. Terus yang kedua adalah tentukan target. Kalau aku sih mikirnya untuk belajar yang produktif itu adalah kita tahu kita perlu waktu berapa lama untuk mempelajari suatu hal itu. Misalnya kayak desain grafis gitu, itu kan masih terlalu luas ya. Jadi harus potong-potong lagi. Jadi kalau misalnya desain grafis terus layouting atau desain logo gitu, itu kan udah lumayan kecil. Nah, untuk kita mempelajari di desain logo itu kita kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau kita merasa potensi diri kita oke dan kita bisa menguasainya di jangka waktu 1 bulan, kita harus mengerjakan atau belajar dalam waktu sebulan itu yang bisa bikin kita di akhir bulan bisa lebih oke kan. Jadi tentukan target, terus juga cari lingkungan yang memiliki passion yang sama gitu, jadi bisa sharing. Dan sharing itu lumayan metode yang lumayan membuat kita bisa cepat berkembangnya. Dari sharing itu sih, kita sharing dengan orang-orang yang udah lebih berpengalaman gitu, gimana cara ini, gimana cara itu sharing itu sih yang paling lumayan berpengaruh lah. Kalau untuk referensi sendiri, aku nggak punya ini ya. Kalau misalnya kayak konten di YouTube gitu, aku nggak punya satu channel khusus, aku nggak punya referensi khusus yang ngebahas itu semua. Jadi dicari aja di YouTube banyak. Kalau secara teknis ya harusnya banyak ya. Kalau soal teknis belajar desainnya harusnya banyak di YouTube. Selain itu, yang tadi sangat membantu nih, walaupun eranya udah bukan era anak-anak mudanya bikin atau pakai Facebook lagi, tapi Facebook Groups itu sangat membantu selama mempelajari desain inilah. Dan sampai sekarang juga masih ngikutin gitu, masih banyak grup-grup yang yang ngebahas itu, yang saling belajar, sharing gitu-gitu.